kita pada pagi hari ini yaitu tentang fadlus sabri ala mauti auladikum as-sighar. Keutamaan sabar atas kematian anak-anak yang masih kecil. Warwaina fi kitab An-Nasa'i bi isnadin hasanin. Dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. An Muawiyah ibn Qurrah ibn Iyas. Dari Muawiyah ibn Qurrah ibn Iyas an Abi. Dari bapaknya radhiyallahu an. Semoga Allah melimpahkan keridhaan padanya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqada ba'da ashabihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan ba'da ashabihi. Sebagian sahabatnya, maksudnya salah seorang daripada sahabat Nabi saat itu tidak hadir dalam majlis ta'limnya. Kayak begini nih Pak nih. Nabi mengadakan ta'lim. Lalu ada seorang sahabatnya tidak hadir. Fasa'ala anhu, Nabi bertanya tuh tentang kondisi daripada sahabatnya yang tidak hadir. Faqalu, lalu sahabat-sahabat yang lain menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Bunayyahu allazi ra'aitahu halaka. Ya Rasul, sahabat yang kau cari tidak datang disebabkan anak kesayangannya. Alladzi ra'aitahu halaka, yang kau lihat kemarin itu halaka, meninggal dunia. Falakiyahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Pak menemui daripada sahabat tersebut. Fasa'alahu an bunayhi, lalu Nabi bertanya tentang kondisi anaknya. Fa akhbarahu, sahabat tadi mengabarkan annahu halaka, bahwasanya anaknya telah meninggal dunia. Nabi luar biasa Pak. Jadi begitu sayang cintanya kepada para sahabatnya. Enggak hadir satupun dicari. Dicari, kenapa? Enggak datang. Ketika tahu akan kabar daripada sahabatnya, anak kesayangan meninggal dunia, Nabi buruan cepat-cepat untuk bertemu, menanyakan kondisi yang terakhir. Lalu kata sahabat tadi, fa akhbarahu annahu halaka, mengabarkan bahwasanya anaknya telah meninggal dunia. Fa'azzahu alaih, lalu Nabi Bapak sekalian ikut berbela sungkawa kalau bahasa kita. Fa'azzah, kata azza yu'azzi, ta'ziyah. Nabi ikut berbela sungkawa. Nabi mengucapkan, ikut memberikan dorongan kesabaran, tasliyah, at-tasbir pada salah seorang sahabat tadi. Summa qala ya fulan, wahai fulan, ayyuma kana ahaba ilaik, wahai fulan, dengan kematian anakmu ini. Karena memang sahabat ini terlihat sedih. Siapa mungkin di antara kita Bapak sekalian ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil daripada titipannya, dan itu kita sayang sekali, tapi Allah lebih sayang, tentu kelihatan sedih, keluar air mata. Air mata sebagai tanda rahmat Allah.
Nabi bertanya kepada sahabat tadi, "Ya fulan, ayyuma kana ahabba ilaik?" Ayyuma kana ahabba ilaik. Kalau ada dua yang kamu bisa pilih, mana di antara dua ini yang paling kau suka? Mana di antara dua ini yang paling kamu suka? Antamatta'a bihi umraka. Apakah kau lebih memilih antamatta'a, bersenang-senang sepanjang umurmu dengan anak ini? Atau yang kedua, la ta'ti ghadan. Kau tidaklah mendatangi ghadan, esok hari. Maksudnya yaumul qiyamah. Baban, satu pintu min abwabil jannah, daripada pintu-pintu surga, illa, melainkan wajadtahu, kau akan menemui itu anakmu yang meninggal dunia, qad sabaqaka ilaih, yang telah mendahului kamu, yang telah meninggal dunia tadi itu, yaftahu laka, akan membukakan itu pintu untukmu, pintu surga maksudnya. Mana yang kau pilih? Kau bersenang-senang, bertamattu sepanjang umurmu dengan anakmu, atau kau tidak akan mendatangkan esok kelak di hari yaumul qiyamah satu pintu daripada pintu-pintu surga, melainkan kau akan dapatkan anakmu yang meninggal dunia tadi itu, yang kau sayang, yang masih kecil, nanti kelak akan membukakan pintu surga untukmu. Itu pilihannya begitu tuh Pak. Qala, ini Nabi menghibur. Kata si orang tersebut, kata sahabat tadi, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, bal yasbiquni ilal jannati fayaftahuha li lahu ahabu ilayya." Bahkan meninggalnya anakku, ilal jannah, mendahuliku masuk ke dalam surga, fayaftahu hali, lalu ia membukakan bagiku itu pintu, lahu ahabu ilai, itu yang aku paling suka. Faqala, katanya, fazalika laka, yang demikian itu akan kamu peroleh. Yang demikian itu akan kamu peroleh. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hadis yang diriwayatkan Al-Imam An-Nasa'i di dalam kitab Fil Janaiz, Babul Amr bil ihtisab bis sabr inda nuzulil musibah. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, dan hadis ini hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat tersebut dikatakan, sigharukum da'amisul jannah. Sigharukum, anak-anak kecilmu yang meninggal dunia sebelum balik. Da'amisul jannah. Da'amis itu bapak sekalian ala wazni usfur, jamak daripada da'amus. Da'amusan, da'amis, pakai unsur, da'amis. Ala wazni usfur, usfurani usfur, artinya dalam kamus bisa diartikan samakun saghirun yasbahu fil bahri kaifa yasha. Atau wafi dalam arti yang lain bisa tayrun, tuyurun sighar yatiru fil hawa kaifa yasha. Da'amis itu diartikan ikan-ikan kecil yang berenang di lautan, kaifa yasha, dia bebas kemana saja dia mau berenang. Namanya da'amis. Atau tuyur, burung-burung yang kecil yang terbang di hawa, dia terbang kaifa yasha, kemana dia mau.
Maka anak-anak kecil yang meninggal dunia belum balik. Dalam riwayat ini dikatakan sigharukum da'amisul jannah. Maka anak-anak kecil yang meninggal dunia nanti seperti da'amisul jannah. Seperti ikan-ikan yang berenang di lautan yang luas. Kemana dia mau berenang silakan. Artinya ini anak kecil yang meninggal dunia belum balik. Nanti Bapak sekalian di surga dia akan mencari ayah ibunya. Dari pintu mana surga dia bisa masuk itu. Pintu surga mana dia bisa masuk. Mau ngapain itu? Yatalaqa ahaduhum abah. Dia ingin bertemu dengan bapaknya, ibunya. Dia cari itu. Kalau bahasa kita mana bapak ibu gua? Di surga. Yatalaqa ahaduhum abahu. Fayakhudhu bi thawbihi. Fayakhudhu bi yadihi. Lalu dia pegang erat-erat itu, Pak. Dia ketemu bapaknya, dia bapaknya, dia ketemu sama bapak ibunya, dia pegang erat-erat tangannya tuh, dia pegang bajunya, enggak bisa lepas, Pak. Fala yantahiya, dia enggak mau lepas. Dia enggak mau lepas daripada baju bapak ibunya. Hatta yudkhilahullah al-jannah. Sampai yudkhilahullahu abahu ilal jannah. Dia bisa apa sekalian memasukkan tuh. Allah memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surga. Jadi Bapak sekalian, itu riwayat-riwayat tentang keutamaan sabar ala mauti auladikum as-sighar. Ketika anak kecil yang meninggal dunia. Jadi nanti mencari orang tuanya. Yang pertama bisa membukakan pintu surga untuk kedua orang tuanya. Nanti akan membukakan pintu surga untuk kedua orang tuanya. Kata malaikat, nak silakan masuk. Kata anak ini, saya tidak mau masuk. Silakan masuk. Nak. Dilihat, dibukakan pintu surga dengan segala kenikmatannya. Pohon-pohon surga, bustan-bustan surga, taman-taman surga, kebun-kebun surga, istana-istana surga. Sungai-sungai surga. Begitu indahnya. Tapi dia tidak melihat orang tuanya. Kata malaikat silakan masuk. Tidak mau. Kenapa tidak mau? Saya ingin masuk surga kecuali bersama ayah ibu saya. Maka malaikat mengadu kepada Allah. Ya Allah, ini ada seorang anak tidak mau masuk surga. Kecuali dia ingin bersama ayah ibunya. Maka ayah ibunya dipanggil. Untuk bisa masuk ke dalam surga bersama anak. Jadi Bapak sekalian, da'amis. Maka dalam surah Al-Insan Allah berfirman, yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Wa yatufu alaihim wildan. Maka nanti anak-anak kecil dalam surga dia berkeliling-keliling. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Kamu lihat mereka, kau menyangka mereka adalah lu'lu'an mansura, mutiara-mutiara yang berkilau-kilau. Saking banyak dia mencari orang tuanya surga. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah perkataan dari seorang ulama, Pak. Wa kataba rajulun ila ba'di ikhwanihi yu'azzihi bibnihi. Ada seseorang mengirim surat kepada sebagian ikhwan saudaranya, yu'azzihi bibnihi, seraya untuk berbelasungkawa dengan anaknya yang meninggal dunia. Amma ba'du, selanjutnya fa inal walada ala walidihi ma'asha khusnun wa fitnatun. Fa inal walada, maka sesungguhnya seorang anak atas orang tuanya ma'asa sepanjang hidupnya khuzun wa fitnatun, bisa membawa kesedihan dan juga fitnah. Apakah betul Bapak sekalian anak ini bisa sepanjang hidup bisa membawa kesedihan dan fitnah?
Padahal anak kita anaknya kesayangan. Coba lihat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 3 tipologi anak. Yang pertama hubungan netral antara orang tua dengan anak. Yang disebut anak sebagai zinatul hayati fid dunya. Perhiasan dunia. Kesenangan di dunia. Allah berfirman, Zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Di situ kata-kata al-banin. Zuyina, dihiasi. Pandangan indah bagi manusia. Hubbus syahawat minan nisa. Mencintai asyahwat, keinginan-keinginan. Wanita juga anak-anak. Maka kata-kata anak-anak di sini ada hubungan netral antara orang tua dengan anak. Begitu cintanya orang tua terhadap anak, Bapak sekalian. Senang, bangga. Kita saja kalau bertemu dengan sahabat kita, mungkin 10 tahun, 20 tahun enggak ketemu, kita bertanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Udah menikah? Alhamdulillah. Berapa Pak putra-putrinya? Alhamdulillah. Tapi Bapak sekalian, hubungan yang netral ini bisa menjadi aduun lakum, menjadi musuh orang tua dan bisa menjadi fitnah orang tua. Ketika si anak yang tadinya kita begitu cinta, begitu senang, pada akhirnya segala kebutuhan yang bersifat jasmani kita kita siapkan. Segala kebutuhan jasmaninya, kamu pengen apa nak? Ayo. Mau keliling Eropa, mau keliling apa? Ayo. Tapi kadang orang tua lupa untuk membawa anaknya ke majelis-majelis taklim semacam. Orang tua lupa untuk mengenalkan anaknya kepada guru-guru ngaji. Padahal anaknya tidak bisa ngaji. Padahal anaknya tidak bisa untuk melapaskan daripada zikir-zikir salat. Tapi untuk urusan jasmani, orang tua garcep kalau salah itu. Garcep apa ya? Gerak cepat, Bapak. Nah, pada akhirnya nanti anak akan jadi fitnah. Bahkan musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian istri anak-anakmu jadi musuh bagimu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wa in ta'fu, kalau seandainya kau memberikan maaf, wa tasbahu, berlakang mendada, dan mohon ampun kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada musuh. Tadi hubungannya netral, sekarang jadi hubungan negatif. Dan ayat selanjutnya dalam surat At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak dan harta jadi fitnah. Jadi fitnah. Nah, kemudian apa lagi? Fa'idha qaddamahu, maka apabila anak itu qaddamahu, meninggalnya lebih dulu, fasalatun wa rahmatun, maka jadi salat, jadi doa dan rahmat bagi kedua orang tuanya. Fala tuzi'u ala ma fataka min khusnihi wa fitnati, maka jangan kamu bersedih, jangan terus kamu larut dalam kesedihan. Ala ma fataka, atas apa yang telah berlalu darimu dari kesedihan dan fitnah. Wala tudayyi' ma 'awwadaka Allahu 'azza wa jalla min salati wa rahmati. Jangan kamu sia-siakan tuh. Atas apa yang Allah akan gantikan yang lebih baik daripada doa dan rahmat. Jadi Bapak sekalian, ini artinya bahwasanya anak kesayangan kita yang meninggal lebih dahulu dan kita sabar, maka jadikan sebagai salatun wa rahmah, yaitu doa dan rahmat. Ya. Jadi harapan. Makanya kalau misalnya salat jenazah misalnya, masa kecil tuh bayi, mayatnya masih kecil, kan doanya Allahumma ja'al, ya, Allahumma ja'alhu faratan li abawayhi wa rahmatan wa salatan. Ya Allah, jadikan ya, ini anak sebagai rahmatan wa salatan wa faratan li abawayhi. Jadi doa harapan, jadi rahmat kasih sayang, dan faratan celengan bagi kedua orang tuanya.
Kalau udah dewasa makan Allahumma ighfir lahu, betul? Udah dewasa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa. Itu udah dewasa. Tapi kalau masih anak kecil, Allahumma ij'alhu faratan wa rahmatan wa salat li amwah. Itu salah satu sekalian. Itu adalah fadlu sabar ala mauti auladikum as-sighar. Keutamaan sabar ketika meninggal dunia anak kita masih kecil. Kemudian Bapak sekalian ada perkataan dari seorang yang bernama An-Hamid al-A'raj, qala ra'aitu Sa'id bin Zabir radhiyallahu anhu yaqulu fi ibnihi wa nazara ilaih. Dia berkata pada anaknya, anakku sudah meninggal dunia. Wa nazara ilaih, lalu memandang tuan. Inni la'alamu khaira khallatin fik. Sesungguhnya aku lebih mengetahui sebaik-baiknya teman bagimu. Dia lebih mengetahui sebaik-baiknya teman bagimu. Qila ditanya, mahia. Apa itu? Qala yamut fa'ahtasibu. Sebaik-baiknya teman adalah kematian. Fa'ahtasibu. Lalu aku mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak sekalian, kata Al-Imam Ghazali ketika bertanya kepada para mahasiswanya, apa yang paling dekat dengan engkau? Tidak ada yang bisa jawab. Lalu Imam Ghazali mengatakan, yang paling dekat dengan kita itu kematian. Oleh karena itulah Fudail bin Iyad pernah berkata, tafakkaru waf'alu qabla an tandamu. Berpikirlah dan persiapkan bekal dengan amal perbuatan qabla an tandamu, sebelum kamu menyesal. Wala taktharu bidinikum wala taktharu bidunyakum, jangan kamu tertipu dengan duniamu. Fa inna, maka sesungguhnya sahihaha yaskib, yang sehat akan sakit. Betul enggak Pak? Yang sehat akan sakit. Wa jadidaha yabla, yang baru akan usang. Ya, yang baru akan usang. Kita punya rumah 1 bulan 2 bulan baru jadi, itu rumah cakep. Catnya yang bagus. Kita sayang betul sama rumah. Tapi lama kelamaan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh mulai usang. Mulai luntur daripada dia punya warna cat itu. Kita punya mobil baru, bagus sekali mobil. Jangankan lecet, 1 debu nempel kita usang. Mobil baru, cakep. Kita senang minta ampun. Tapi setelah udah 5 bulan, 6 bulan, biasa saja. Fa'inna jadidaha yabla, yang baru akan usang. Wa na'imaha yafna, kenikmatan dunia na'im yafna, akan binasa. Wa syababaha yakhra, yang muda akan tua. Yang muda akan tua. 40 tahun yang lalu kita muda. 30 tahun, 20 tahun yang lalu kita muda. Kuat fisik, pendengaran luar biasa, jalan kaki kuat, dan sebagainya. Tapi dunia ini adalah daurud dual, perputaran nasib. Sebagaimana roda pedati, dia berada di atas, lalu di tengah, ada di bawah. Dan kita sunatullah, dari lahir manusia, dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, tua, renta, meninggal. Maka kata Fudail bin Iyad, tafakkaru wa'malu, banyak merenunglah dan perbanyak amal kebaikan, qabla an tadamu, sebelum kamu menyesal.